Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Puan Maharani mengungkapkan bahwa peluang ada komunikasi dengan Anies Baswedan, peluang untuk usung Anies Baswedan 50%. Wow. Ini menarik begitu kan? Ini menarik ya. Sudah di atas 50%. Artinya apa? Artinya komunikasi itu tidak hanya komunikasi biasa. Saya kira komunikasi itu untuk menyodorkan wakil juga sih sebenarnya. Ini Puan ungkap ya sudah ada komunikasi dengan Anies. Peluang usung Anies di atas 50%. Ya, mungkin 60% akan setuju bahwa Anies Baswedan ya wakilnya dari PDIP. Mungkin begitu kan. Tergantung dari kesepakatan PKB, kesepakatan dari Partai Nasdem dan PKS. Saya kira ini baik juga begitu kan. Ada kabar yang begitu mengejutkan. Ya saya kira Zeta Anjani akan tidak dipilih oleh Anies Baswedan begitu kan. Kalau Anies Baswedan memilih Zeta Anjani berarti ya tidak waras. Itu aja begitu. Inilah politik yang ada saat ini begitu. Makanya saya berpikir logis aja. Kalau dibandingkan Zeta Anjani mending ya kader PDIP. Itu aja sih sebenarnya begitu kan. Nanti Nasdem, PKB dan PDIP ajukan cawagup yang beda dengan cawagup PKS. Akhirnya aman tidak jadi. Kocak. Ini komentar-komentar dari netizen. Ya silahkan begitu kan. Artinya kan ini politik begitu kan. Ya ini ada politik. Artinya orang-orang akan melihat bahwa bukan tidak mungkin dalam dunia politik. Pasti akan terjadi nuansa-nuansa kepentingan, nuansa-nuansa bagaimana mereka untuk menyodorkan wakil dan sebagainya. Hal yang biasa. Tapi bagi Anies Baswedan itu sudah jelas begitu diusung oleh Nasdem, PKB dan PKS begitu. Tinggal ada kesepakatan mereka. Dan juga kalau Anies Baswedan dan PDIP polarisasi yang dibangun oleh konstituen mereka akan akan semakin luntur begitu kan. Tapi yang namanya politik tetap ada. Nampaknya PSI mulai agak menyinggung terus kepada PKS ya, kepada Anies Baswedan. Tapi ya biasa aja begitu dalam dunia politik kita. Makanya saya berpikir bahwa Anies Baswedan tetap konsisten, elektabilitas dan popularitas mereka sangat tinggi, tapi hati-hati, ada kutukan bahwa petahana akan kalah. Kabarnya begitu. Mari kita baca ya. Puan sudah ungkap sudah ada komunikasi dengan Anies, peluang usung di atas 50%. Ya, usung Anies di atas 50%. Kita baca dulu ya. Saya kira hal-hal yang biasa begitu kalau seumpama Anies Baswedan tidak didukung oleh PDIP lalu kemudian PDIP ingin gabung ke yang lain ya silahkan begitu kan ya. Tetap Anies Baswedan menjadi top of mind ya. Puan ungkap ada komunikasi ya dengan Anies. Peluang usung di atas 50%. Ketua DPP PDIP Perjuangan Puan Maharani mengatakan ada komunikasi informal dengan mantan Gubernur DKI Jakarta itu Anies Baswedan. Hal ini menindaklanjuti dinamika jelang Pilkada Jakarta 2024. Lagi menimbang mungkin ya saja terkait pengusungan Anies, kata Puan ya, mereka menyebutkan bahwa informasi dengan Anies bahwa sudah dilakukan. Ia mengatakan proses menuju Pilkada Jakarta juga masih panjang. Nah, inilah yang kemudian komunikasi yang dibangun oleh PDIP hari ini. Kabarnya begitu kan ya. Saya mendengar dari beberapa cerita bahwa Anies Baswedan itu tengah berkomunikasi intens dengan PDIP. Maka orang-orang dan pengamat mengatakan dan curiga bahwa PDIP akan menyodorkan wakil yang menjadi menjadi wakil dari Anies Baswedan. Ya, pertama. Yang kedua, bukan tidak mungkin karena Ahok elektabilitasnya juga di bawah Anies Baswedan, dimajukan lagi begitu kan ya versus Anies Baswedan. Maka ini pertarungan sangat luar biasa. Lantas kemana koalisi Indonesia Maju? Partai Golkar, Partai Gerindra, akankah mereka akan mengusung juga begitu kan? Kalau mereka akan mengusung, lantas mengusung siapa ya? Ini bisa saja 3 poros begitu kan. Bisa saja 3 poros. Kalau kalau PDIP sekarang ini tidak segera mendeklarasikan itu, mereka akan terjepit. PDIP harus membutuhkan satu partai untuk bisa berkoalisi dan untuk bisa mengajukan seorang Ahok begitu kan. Ya mau berlabuh kemana? Sedangkan PKS, PKB dan Nasdem sudah mengunci kepada Anies Baswedan. Tidak bisa apa-apa PDIP. Mau berlabuh kepada Partai Gerindra, oke lah tidak ada masalah. Tapi kan bayangan-bayangan ini kan semua ada Jokowi begitu kan.
Ya sama aja PDIP ini bunuh diri begitu, sama aja mereka blunder. Karena dibalik ini semua kekuatan kalau Ahok lolos, maka kemudian yang terjadi ya seperti Gibran, seperti Jokowi, ini pasti ada ancaman dalam artian bahwa mereka akan digoda terus bagaimana seorang Jokowi dan Prabowo ini harus bertolak belakang begitu kan. Itu pasti itu begitu. Karena inilah politik, ini politik. Ya mending bagi kami adalah pertarungannya adalah Anies Baswedan menjadi wakil ya silahkan begitu kan. Maka nanti kalau Anies Baswedan wakilnya dari PDIP itu bisa dijadikan sebagai kuda hitam untuk bisa melawan seorang Prabowo ya, pemerintahan seorang Prabowo yang dibalik ini semua ada Jokowi begitu kan. Gampang kan di situ karena di DKI Jakarta itu sebagai kekuatan politiknya begitu karena dekat dengan media. Maka kalau Anies Baswedan lolos, wah terasa gubernur, terasa presiden mereka begitu. Bahkan ya kata Puan menyebutkan komunikasi informal dengan Anies Baswedan sudah dilakukan. Ia mengatakan proses menuju Pilkada Jakarta juga masihlah panjang. Bahkan Puan juga menanggapi soal peluang dukungan ke Anies Baswedan ketika ditanya apakah kemungkinan di atas 50%. Ia menjawab bisa di atas 50%, bisa di atas banget. Bahkan Hasto sebut PDIP menyatukan. Sekjen PDIP Perjuangan Hasto Kristianto sebelumnya menanggapi soal peluang ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertarung dengan Basuki Cahayapurnama alias Ahok di Pilkada 2004. Hasto menyebutkan PDIP bersama Anies kadang berkompetisi, di sisi lain juga kerap berdialog. Nah, kita lihat saja bahwa Hasto dulu mengkritik habis-habisan Anies Baswedan. Ketika di Pilkada DKI Jakarta, mereka mengkritik habis-habisan kepada Anies Baswedan. Tapi sekarang ya tidak ada, mereka malah menyanjung begitu kan. Inilah politik. Dulu menjadi lawan, sekarang menjadi kawan. Yang penting ada kepentingan. Ya, inilah politik. Jangan terlalu fanatik begitu kan ya. Saya kira apa yang disampaikan Hasto benar juga begitu kan ya, bagaimana dulu PDIP ya kepada Anies Baswedan. Hasto menyebutkan ada beberapa nama yang mengemuka di Pilkada Jakarta. Dia menyinggung nama Sekap Pramono Anung ya hingga Tri Risma hari ini ya. Terus kemudian di Jakarta ada Pak Pramono Anung, kemudian ada Bu Risma, selain di Jawa Timur juga ada yang mengusulkan di Jakarta. Di saat ini sedang tahap pengerucutkan karena kami terus membangun kerjasama partai politik. Sementara di Sumatera Utara sudah diputuskan, tinggal diumumkannya. Dia mengatakan keputusan akhir nanti ada di Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri. Hasto menyebutkan pertimbangan di Jakarta mesti matang lantaran wilayah ini wilayah strategis. Yang namanya Jakarta ini sangat penting ya dan strategis sehingga terkait dengan siapa yang akan dicalonkan nanti akan diumumkan segera serentak oleh Ibu Megawati Soekarno Putri ya, termasuk gubernur-gubernur di Jawa dan di luar Jawa atau Sumatera. Nah, kita lihat saja nampaknya bagi kami ya komunikasi Puan itu sangat luar biasa begitu kan ya, artinya kalau wakilnya dari PDIP ya udahlah terima aja dibandingkan terjepit mau berlabuh ke siapa begitu kan. Ujung-ujungnya kalau semakin ini PDIP semakin mengajukan Ahok, maka ada orang yang mengatakan Ahok dan Yusuf Hamka sama-sama Tionghoa, satunya adalah non muslim, satunya adalah Islam. Itu yang kemudian dijadikan sebagai representasi untuk mengalahkan Anies Baswedan. Saya kira agak jauh. Kedua-dua mereka elektabilitasnya sangat kecil di bawah Anies Baswedan. Satu sisi bisa saja Anies Baswedan ya didukung oleh koalisi-koalisi itu. Tapi ya kita lihat saja. Politik kita kan tidak menentu arahnya kemana begitu kan. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Jangan lupa di subscribe.